Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran atas perhatian untuk semua. Kita akan lanjutkan usul isrin yang berikutnya, yaitu yang ke-8, yaitu tentang bagaimana cara kita menyikapi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Nah, ini seringkali ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ikhwan sekalian, bagaimana sikap kita dan apa saja yang sering terjadi yang terhadap ikhtilaf terjadi di masyarakat. Nah, ini perlu kita ketahui. Nah, jadi dalam narasi teksnya tertulis seperti ini. Hasan al-Banna menyampaikan, perbedaan pendapat dalam masalah cabang fikih hendaknya tidak menyebabkan perpecahan dalam agama, juga hendaknya tidak mengakibatkan permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid memperoleh pahala. Tidak ada larangan melakukan verifikasi yang bersih terhadap masalah khilafiyah dalam naungan kasih sayang karena Allah dan semangat saling menolong untuk mencapai kebenaran tanpa mengarah kepada perdebatan tercela dan fanatisme. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasanya cabang fikih ya, ketika ada sebuah perbedaan pendapat dalam hal syariat atau fikih ya, yang cabang nih, yang bukan akidah ya, maka kita hindari perpecahan. Jangan sampai kita gontok-gontokan, pukul-pukulan hanya gara-gara beda pemahaman fikih seperti itu ya. Dan kita tidak usah saling membenci, kita hargai mereka. Karena apa? Karena setiap mujtahid itu kan pasti dapat pahala. Jadi Rasulullah menyampaikan, ketika seseorang melakukan ijtihad dan ternyata ijtihad itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi jika seandainya ijtihadnya itu salah, maka dia dapat 1 pahala. Nah, jadi Rasulullah aja demikian menyampaikan pada para sahabat. Nah, kita yang bukan para sahabat lantas ingin berdebat sampai kita bermusuhan. Nah, ini tentu tidak diperbolehkan. Nah, ibu sekalian, ikhtilaf itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ikhtilaf tanawu'i. Nah, ini yang sifatnya variasi. Yang kedua adalah ikhtilaf tadoddi, yaitu kontradiksi. Nah, untuk yang variasi inilah yang paling sering nih bermasalah. Kalau kontradiksi udah jelas ya, karena udah jelas beda ya, beda pendapatnya, udah jelas kontradiksinya jelas lah gitu kan, tahu nih bedanya. Nah, yang sering ini yang pertama ini, yang variasi. Yang pertama adalah dia sama-sama benar dan disyariatkan, tapi masih diperdebatkan gitu, kan? Atau maknanya sama, tapi beda redaksi, itu juga beda penyikapannya. Misalnya contoh, kalau kita baca Al-Quran ya, Quran surah Al-Hasyr ayat 5, itu kan menceritakan bagaimana para sahabat itu melakukan pengepungan ya terhadap Yahudi Bani Nadir. Nah, lalu turun ayat bahwasanya apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Nah, di sini kan Allah memberikan pilihan, mau tebang pohon-pohonnya biar ekonomi orang Yahudi itu merosot, boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini kan semuanya sama-sama syariat seperti itu. Nah, dan kita kadang ketika ada seorang memilih A, padahal ini sama-sama benar ya, kita yang memilih B ini terus memperselisihkan mereka. Nah, padahal inilah yang nanti akan membuat perpecahan. Jadi bagaimana sikap kita? Ya udah, biarkan saja gitu. Asalkan syariatnya jelas, ada dalilnya ya, yang dia mengatakan itu, memilih itu tuh ada dalilnya, seperti itu. Selagi ada dalilnya. Nah, contoh lain misalnya yang sama makna beda redaksi ini. Dalam peperangan ketika Rasulullah SAW selesai perang Khandaq, lalu Rasulullah diperintahkan untuk menyerang Bani Quraisyah. Waktu itu kan turun tuh ya perintah ya dari Allah SWT bahwasanya hendaklah engkau segera mengepung Bani Quraisyah pada hari ini juga, sekarang juga. Dan pada waktu itu lagi waktu zuhur, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, lalu dikatakan, hendaklah kalian berangkat ke Bani Quraisyah hari ini, sekarang, dan janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraisyah. Nah, maka pada waktu itu sahabat tuh jalan bergerak, tapi dalam perjalanan ada yang lagi capek, letih, karena mereka baru saja selesai perang Khandaq, itu baru saja.
tidak sampai beberapa hari, baru beberapa jam gitu. Nah, maka ada yang capek. Lalu ketika di sana nanti beberapa sahabat itu ada yang memang nyampe di sana waktu asar. Tapi ada juga sahabat yang terlambat, mereka tuh nyampe ke sana itu pas maghrib. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat. Sahabat yang mengatakan, lah kamu kok nggak sholat asar? Kayak ini kan Rasulullah kan, kita kan baru sampai nih. Ya, ada yang mengatakan, ya kami sudah sholat asar di jalan tadi. Lah. Rasulullah kan nyuruh kamu sholat asarnya ketika nyampe di Bani Quraizoh. Ya, tapi kan waktu asar kan sudah mau habis. Nah, gitu. Jadi ada yang sholat asarnya di jalan, ada yang sholat asarnya memang ngikutin Rasulullah. Sama maknanya, redaksinya aja yang mereka tuh ganti-ganti itu. Nah, padahal mereka si A ini mengatakan ya sholat asar ya berarti ya di waktu asar. Tapi si B ini mengatakan, Rasulullah mengatakan ini ya jangan sholat asar di sebelum kita sampai ke Bani Quraizoh. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah nantinya. Maka Rasulullah tidak menyalahi mereka itu, membenarkan mereka berdua. Nah, inilah ikhtilaf yang sedang terjadi di masyarakat. Ya, nah, jadi dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 253, Allah itu menyampaikan, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Nah, jangan sampai kita demikian, ya kan? Padahal kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama punya dalil, lalu kita sampai bermusuhan dan sangat membenci orang tersebut. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi mengapa bisa demikian? Ya karena kita tidak mau menerima, tidak mau mengakui kebenaran yang lain, padahal mereka juga punya dalil seperti itu, ya. Jadi kita fokus saja kepada diri kita. Nah, ya. Dan bahkan ada hadis yang menyampaikan terkait ini, Rasulullah tuh menganjurkan agar sahabat tuh nggak banyak bertanya. Kenapa? Karena khawatir terjadi perpecahan. Dan Rasulullah ya menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kalian biarkanlah aku jangan banyak bertanya selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa itu lantaran banyak bertanya dan membantah nabi-nabinya. Maka ketika aku melarang kalian berbuat sesuatu, jauhilah. Dan ketika memerintahkan sesuatu, jalankanlah sesuai kemampuan kalian. Gak usah banyak tanya itu ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah yang meriwayatkannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Bahkan ketika di momen yang lain ya, ada perbedaan cara membaca Al-Quran nih di kalangan para sahabat ya. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada mereka, kalian tuh sama-sama baik, maka janganlah berselisih. Sesungguhnya umat sebelum kalian suka berselisih kemudian hancur. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, itu sikap kita ya. Jadi intinya ketika kita ketemu di masyarakat demikian, ini yang kita lakukan. Pertama, kita hindari perpecahan ya. Ikhtilaf dalam masalah cabang hendaknya kita tuh tidak menjadi sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Karena perpecahan dalam agama akan menimbulkan banyak pertikaian. Pada dasarnya kaum muslim itu memang nggak boleh bertikai, karena akibatnya tuh mereka bakal kehilangan wibawa dan kekuatan di kalangan orang-orang yang benci sama Islam. Ya. Yang kedua adalah kita hormati nih pendapat orang lain. Kaum muslimin harus menghormati setiap orang yang berijtihad, dan hasilnya mungkin kadang nggak benar, kadang benar, tapi Rasulullah menyampaikan ya demikian, dan ijtihad itu diberikan kesempatan. Jika kita salah tadi, kita dapat pahala 1. Jika tidak, ya kita dapat jika kita benar ya dapat pahala 2, seperti itu ya. Nah, maka bagaimana mungkin nih seorang yang mendapatkan pahala tapi dimusuhi, kan? Nggak mungkin kan? Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Kita harus toleransi kepada antar kaum muslimin ya. Nah, jadi hatinya dilembutkan. Ya, jangan tahan lisan untuk mencaci maki kaum muslimin. Kata kita nggak tahu nih, bisa saja kita lebih buruk daripada mereka. Ya. Nah, demikian. Maka dan juga kita coba nih menghindari perdebatan, karena biasanya mulai dari sini nih. Mulai berdebat, mulailah nanti akhirnya semakin memanas,
mulai bertikai, ya. Dan terakhir adalah kita jangan terlalu fanatis, ya. Fanatisme itu tidak dibenarkan, ya. Apalagi fanatis kepada manusia. Nah, selagi dia bukan Nabi Muhammad SAW, itu pasti dia punya salah. Nah, maka itulah sikap kita. Baik, ikhwan sekalian, itu adalah usul istri ke-8. Silahkan subscribe channel YouTube ini, bagikan kepada teman upa antum agar antum bisa memahami usul istri yang ke-8 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.